Bab 196. Pemuda berjubah ungu. Warrior yang memegang pedang, ditambah jiwa pedang membuat aura seluruh tubuh warrior yang menjadi sangat kuat. Pada pedang roh ungu, terkadang ada beberapa helaian cahaya emas melesat keluar dan jatuh ke tanah. Setiap kali itu terjadi, akan ada beberapa lubang pedang hitam pekat di tanah. Teknik pedang spiritual. Sebuah teriakan, warrior yang mengacungkan pedangnya ke pemuda berjubah ungu dan menyapu ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, dua energi pedang keluar dari ujung pedang roh ungu dan pada saat yang sama, tubuhnya bergerak dan pedang panjang itu membawa bayangan pedang ke arah pemuda berjubah ungu. Dalam menghadapi monster hitam, orang lain mungkin ingin bertarung dari jarak jauh, tetapi untuk warrior yang, dia lebih cocok untuk bertarung jarak dekat. Mengapa? Karena pedangnya bisa menembus pertahanan lawan. Ditambah energi pedang, berubah menjadi lebih ganas dan lebih cepat. Pada jarak 10 kaki, kurang dari satu tarikan napas, dia sampai di depan pemuda berjubah ungu. Pemuda berjubah ungu mendengus dingin, memberikan pukulan sederhana. Energi pedang emas warrior yang langsung menghilang ke udara, tetapi ekspresi pemuda berjubah ungu itu sedikit berubah, karena dua noda darah muncul di tinjunya lagi. Sepadan dengan namanya yang disebut jiwa pedang, rupanya sangat ganas. Kata pemuda berjubah ungu dengan suara yang dalam, kemudian bergerak ke arah warrior yang. Melihat pemuda berjubah ungu menembak dengan brutal, warrior yang menunjukkan tatapan kejam dan menghunus pedangnya ke pemuda berjubah ungu itu, antara jiwa pedang dan energi hitam berwarna emas. Pada saat ini pedang roh ungu menunjukkan kekuatan mengerikan yang sebenarnya dan pedang panjang itu dengan cepat meninggalkan jejak bayangan yang tampak seperti nyata. Bahkan ruang yang kuat ini juga mengalami perguncangan beberapa kali. Pemuda berjubah ungu tidak menghindari pedang ini. Dia juga tidak mencoba untuk memblokirnya, membiarkan pedang itu menabrak kepalanya dan dia meninju langsung ke dada prajurit yang. Apakah dia ingin membuatku cedera dengan menggunakan nyawanya sebagai bayaran? Keraguan ini melintas di benak warrior yang, tentu saja, dia tidak percaya bahwa pihak lain akan melakukan hal bodoh seperti itu. Jika dia bukan ingin membuatnya cedera dengan menggunakan nyawanya sebagai bayaran, itu berarti pihak lain memiliki kepercayaan yang cukup tinggi pada pertahanannya sendiri. Memikirkan hal ini, kekuatan tangan warrior yang kembali meningkat. Dia tidak percaya bahwa pertahanan kepala lawan begitu kuat, hingga mampu bersaing dengan jiwa pedang dan energi hitam berwarna emas. Serangan warrior yang mendarat tepat di kepala pemuda berjubah ungu itu, namun adegan di mana kepala terbelah menjadi dua tidak muncul, sebaliknya pedang roh ungu warrior yang terpental kembali. Pada saat ini, kepalan tangan pemuda berjubah ungu itu juga bersentuhan dengan dada prajurit yang. Setelah terkena pukulan ini, wajah warrior yang berubah drastis. Tubuhnya langsung membungkuk menjadi bentuk busur dan kakinya terangkat dari tanah. Setelah terbang hampir 20 kaki, dia berhenti. Pada saat ini, di sudut mulut warrior yang, cairan berwarna merah cerah mengalir ke bawah secara perlahan. Di dahi pemuda berjubah ungu, bekas pedang sedalam sekitar 1 cm muncul dengan mencolok di sana, tetapi tidak berdarah. Pemuda berjubah ungu memandang prajurit yang. Untuk pertama kalinya, matanya menjadi serius dan berkata, dalam klan Raja Kera, bagian paling defensif adalah kepala. Kepala saya, bahkan jika kalian para manusia memiliki level spirit yang kuat, itu juga sulit untuk disakiti, tapi aku tidak menyangka akan dipatahkan olehmu. Tentu saja itu karena ada jiwa pedang. Tapi menurutku energi hitam berwarna emasmu juga membawakan pengaruh. Apakah energi hitam berwarna emas itu adalah energi hitam dalam legenda manusia? Selama periode ketika pemuda berjubah ungu berbicara,
warrior yang dengan jelas melihat bahwa bekas pedang yang ditinggalkannya di kepala lawan telah menghilang. Pada saat ini, dahi pemuda berjubah ungu itu masih utuh seperti sebelumnya. Penemuan itu membuat ekspresi warrior yang menjadi semakin serius. Ternyata lawannya dari klan Raja Kera, tidak heran kekuatannya begitu dahsyat. Warrior yang sedikit mengangguk dan berkata, energi hitamku bukanlah 5 elemen energi hitam, melainkan energi hitam yang bermutasi, tetapi kekuatannya tidak berbeda jauh. Bukan 5 elemen energi hitam. Pemuda berjubah ungu itu terkejut, lalu sedikit mengangguk dan berkata, sudah tidak penting lagi, sudahlah lupakan saja. Manusia, sekarang kamu juga bisa menanyakan satu pertanyaan padaku. Aku percaya, di antara kita terdapat banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada satu sama lain. Warrior yang merenung sejenak, kemudian berkata, ada desas-desus bahwa kerajaan monster hitam membunuh seorang siluman yang sangat kuat, kekuatanmu atau dia yang lebih kuat. Mendengar ini, kelopak mata pemuda berjubah ungu itu berdenyut, lalu terdiam untuk waktu yang lama, berkata, dia yang lebih kuat. Kali ini, kelopak mata warrior yang berdenyut. Pemuda berjubah ungu di depannya sudah sangat kuat, dalam keadaan tubuhnya belum pulih. Jika tubuh lawan sudah pulih, maka dia mungkin hanya perlu memunculkan jiwa pedang tingkat kedua yang mungkin bisa bersaing dengan lawan. Tetapi orang kuat seperti ini mengakui bahwa siluman itu lebih kuat darinya. Maka seberapa kuat siluman ini? Pemuda berjubah ungu memandang warrior yang dan berkata, aku tahu kamu tidak mengerahkan semua kekuatanmu pada sebelumnya, tetapi aku dapat memberitahumu jika kamu bertemu dengannya, kamu pasti akan kalah, bukan, kamu pasti akan mati. Benarkah? Warrior yang tidak merasa yakin, bukan karena dia sombong, dia benar-benar tidak perlu takut pada siapapun di tingkatan yang sama. Pemuda berjubah ungu itu seperti teringat sesuatu, dia melirik macan tutul ungu di samping, lalu berkata, tentu saja, jika kamu mendapatkan bantuannya, bahkan dia pun tidak dapat melakukan apapun padamu. Jika sebelumnya dia selalu menahanku dan kamu berusaha sekuat tenaga, aku khawatir aku akan melarikan diri. Warrior yang menunjuk macan tutul ungu di bahunya dan berkata, bagaimana bila monster hitammu itu dibandingkan dengannya? Macan tutul ungu berkedip, lalu menatap pemuda berjubah ungu sambil melambaikan cakar kecilnya dan di cakarnya, sebuah cahaya ungu melintas. Kelopak mata pemuda berjubah ungu itu berdenyut dan merenung lama sebelum dia berkata, dalam kekuatan, dia kuat, tetapi dalam hal keanehan dan misteri, yang di atas bahumu jauh lebih aneh dan misteri. Tapi aku percaya, entah itu monster hitam yang berada di bawah level spirit atau manusia di bawah alam spiritual, mereka pasti tidak akan mau bertarung dengan dia. Mendengar ini, warrior yang tertawa terbahak-bahak. Memang benar, tidak perlu membahas orang lain, bahkan dirinya sendiri tidak mau bertarung dengan si kecil ini, karena berkelahi dengan si kecil ditakdirkan akan dipukuli. Dengan teleportasi aneh si kecil, sepertinya hanya orang kuat dari alam bangsawan yang bisa mengejarnya. Pada saat ini, pemuda berjubah ungu tiba-tiba berkata lagi, ada desas-desus bahwa ada juga siluman yang mengaku sebagai dewa pendekar di alam manusia, apakah ini benar? Warrior yang mengangguk dan berkata, memang benar ada orang ini. Dia adalah murid partai Yuan bernama Yonar Yuan, tetapi aku belum pernah bertemu dengannya karena dia berasal dari Kekaisaran Qin yang datang ke pegunungan Qingyun dengan berjalan kaki, bukan melalui formasi pengirim. Mengenai kekuatannya, aku juga tidak tahu dengan jelas. Pemuda berjubah ungu berkata, aku menerima pesan bahwa di pegunungan di selatan, lebih dari 1000 mil jauhnya, seorang manusia membantai monster hitam level pemenang,
semua monster hitam level pemenang yang dia temui tidak akan ada yang selamat, bahkan beberapa ada monster hitam level pemenang terbunuh dalam hitungan detik. Kemungkinan besar orang ini adalah siluman dari partai Yuan yang bernama Yonar Yuan itu. Ketika aku bersiap-siap pergi ke sana, tapi aku tidak menyangka akan bertemu kalian. Kamu sepertinya tidak terlalu membenci manusia. Warrior yang berkata tiba-tiba. Hubungan antara monster hitam dan manusia memang selalu buruk. Hal ini sudah menjadi hal umum yang diketahui semua orang. Tapi monster hitam yang ada di hadapannya sepertinya tidak memiliki niatan buruk terhadapnya. Pemuda berjubah ungu itu melirik macan tutul ungu, kemudian berkata, selain dalam legenda, aku belum pernah melihat monster hitam level pemenang dengan inisiatif mengikuti manusia, bahkan masih begitu misterius dan aneh, hingga aku saja tidak tahu asal-usul monster hitam level pemenang ini. Tetapi karena dia memilih untuk mengikutimu, kamu pastilah bukan manusia yang asal membunuh monster hitam. Hanya karena ini. Warrior yang bertanya dengan heran. Pemuda berjubah ungu itu menatap warrior yang dengan datar dan berkata, jika tidak ada dia, tidak peduli apakah kamu adalah manusia yang suka dengan asal membunuh monster hitam atau bukan, aku pasti akan membunuhmu. Warrior yang tersenyum dan berkata, kamu cukup jujur dan ada satu hal lagi. Monster hitam dapat berubah menjadi bentuk ketika sudah mencapai level spirit, tetapi kamu sendiri belum mencapai level spirit dan kamu sudah memiliki bentuk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pemuda berjubah ungu itu melirik macan tutul ungu, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, rumput transformasi. Selama ada rumput transformasi tingkat rendah di langit, maka monster hitam dapat berubah menjadi bentuk lebih awal. Barang dari langit. Mulut warrior yang berkedut, bahkan dia mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun semacam ini. Tampaknya hal yang mengubah si kecil hanya bisa ditunda tanpa batas waktu. Sayang sekali. Padahal dia sangat ingin melihat seperti apa rupa si kecil setelah diubah. Bisakah kamu memberitahuku di mana kamu mendapatkan dua monster itu pada sebelumnya? Pemuda berjubah ungu itu tiba-tiba bertanya. Warrior yang ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku tidak bisa memberitahu kamu akan hal ini, tapi jangan khawatir. Dengan mengikuti aku, mengikuti si kecil pasti akan lebih baik daripada mengikuti kamu.